Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, kita jumpa lagi alhamdulillah. Kita masuk ke bagian ketiga dari membuat kategori, subkategori, dan course. Jadi ini adalah bagian ketiga dari project pertama kita membuat struktur organisasi di LMS Moodle ini. Baik Bapak Ibu semua, fokus kita di video kali ini adalah membuat course atau kelas. Jadi sebagai pengingat Bapak Ibu semua, di dalam LMS Moodle supaya mudah dipahami oleh kita sebagai admin atau guru nanti dan siswa, maka dibutuhkan yang namanya struktur, dan struktur ini harus rapi. Maka untuk kerapihan struktur ini kita memerlukan kategori, subkategori, dan course. Jadi sebagai analogi sederhana, kemarin kita sudah bahas juga, ibaratnya kategori ini seperti filing cabinet atau lemari, ya, yang mana lemari ini mempunyai map folder masing-masing, yang mana setiap folder ini tentu saja mempunyai isinya gitu ya. Nah, jadi kita analogikan kategorinya sebagai filing cabinet dari sekolah kita, yang mana filing cabinet ini mempunyai map atau folder yang berbeda-beda ya, dan setiap folder itu punya file juga gitu Bapak Ibu. Nah, pada implementasinya nanti kita akan buat kategori itu sebagai tahun ajar, tahun pelajaran 2020-2021 atau 2021-2022 misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu subkategorinya nama guru ya. Lalu juga setiap guru ini tentu saja punya kelas. Nah, yang dalam LMS Moodle ini kita sebut dengan course. Baik, kita langsung praktik Bapak Ibu semua. Jadi monggo silahkan Bapak Ibu siapkan laptop atau komputernya dan siapkan browser internetnya, dan silahkan akses akun Moodle Bapak Ibu semua, akun adminnya. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua, mungkin saya asumsikan Bapak Ibu sudah berhasil mengakses akun adminnya di LMS Moodle-nya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu semua. Oke, kita akan lanjut ke pembuatan kelas. Jadi yang kita pilih adalah menu Site Administration yang ada di menu navigasi sebelah kiri. Setelah klik Site Administration, kita klik Courses ya, dan Manage Courses and Categories. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan melihat ada kategori yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, dalam hal ini adalah tahun pelajaran ya 2021 dan 2022, dan di bawahnya juga kita sudah buat subkategorinya, yaitu nama seorang guru di sini. Nah, ini kalau kita klik Bapak Ibu semua, kalau kita klik ini nama guru ini, maka nanti di sebelah kanan ya dari subkategori ini akan keluar pilihan Create New Courses. Nah, jika Bapak Ibu tidak menemui pilihan ini, jadi setelah diklik kok nggak ada pilihan Create New Courses ya. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan ini ya. Jadi klik tombol menu ya yang di sebelah kiri ini yang gambar garis 3 ya, di sebelah tulisan akun sekolah Bapak Ibu di sini ya, akun Moodle-nya, Moodle site-nya. Jadi yang garis 3 ini kita klik, nanti dia akan melebar. Nah, biasanya nanti Bapak Ibu akan menemukan pilihan ini. Jadi saya ulangi, kalau misalnya Bapak Ibu setelah klik kategori lalu klik subkategorinya nggak keluar nih pilihan Create New Courses, maka Bapak Ibu perlu mengklik tombol ini. Nah, biasanya nanti dia akan melebar. Nah, jadi itu yang saya alami. Jadi ketika misalnya nggak keluar, Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, biasanya nanti dia keluar. Jadi kita klik subkategorinya ya, nama guru ini, lalu akan keluar Create New Courses. Nah, maka kita tinggal klik aja Create New Courses. Nah, maka kita akan dibawa ke halaman pembuatan kelas. Nah, ini ada beberapa tombol Bapak Ibu ya, banyak sekali pilihannya, tapi gak usah khawatir ya, kita akan bikinkan yang basic dulu. Adapun nanti tombol-tombol yang lain insya Allah kita bahas di sesi khusus ya terkait pembuatan detail kelas. Nah, sekarang kita perlu membuat nama kelasnya di sini ya. Misalnya kalau saya bikin misalnya kelas apa ini? Kelas bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris kelas 11. Nah, seperti ini. Bapak Ibu silakan praktekkan bebas nama pelajarannya. Lalu di bawahnya ada course short name. Ini nama singkat dari kelas kita apa? Misalnya apa aja Bapak Ibu boleh ya. Kalau saya misalnya Being misalnya gini. Bahasa Inggris apa misalnya 11 misalnya gini ya. Nah, Bapak Ibu boleh apa aja. Lalu pilihan yang lainnya di bawah ini tidak perlu kita pilih ya. Dibiarkan saja apa adanya karena ini sudah sesuai, nah sudah cocok, jadi kita tidak perlu merubahnya. Lalu kita pilih ke description. Nah, di sini silakan dijelaskan tentang kelas ini. Ya, misalnya saya jelaskan tentang kelas ini apa supaya siswa ketika membacanya dia sudah ada gambarannya. Oh, ini kelas virtual bahasa Inggris.
kelas virtual bahasa Inggris. Terus saya tulis lagi kelas 11. Nah, SMAN 93 Jakarta, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bebas ya untuk menuliskan deskripsinya. Tidak harus sama seperti saya, monggo silakan, bebas. Ini hanya contoh sederhana saja. Lalu pilihan yang lainnya ini kita abaikan dulu, course image ya. Kita bisa menempatkan gambar di halaman kelas kita, tapi nanti saja kita bahas di waktu lain. Kita lanjut lagi ke course format. Nah, course format ini adalah format tampilan Bapak Ibu, tampilan kursus kita ya. Nah, jadi sebagai awalan, sebagai pemula, kita akan memilih yang topik format karena ini adalah pilihan yang paling favorit dari guru-guru yang biasa memakai Moodle di seluruh dunia. Jadi topik format ini artinya nanti Bapak Ibu bisa menampilkan materi Bapak Ibu berdasarkan topik, misalnya berdasarkan KD. Misalnya materi pertama ya Bapak Ibu bisa tulis 01 KD apa gitu, misalnya 3.1, topik keduanya 3 titik berapa, nah seperti itu. Jadi ini lebih mudah insya Allah. Lalu number of sectionnya, jadi topik ini nanti mau ditampilkan berapa dalam satu halaman. Nah Bapak Ibu bisa bikin 5 di sini, atau mungkin biar nggak terlalu banyak 3. Nah, adapun ini bebas ya, Bapak Ibu bisa membuatnya bebas. Adapun kalau Bapak Ibu ingin memodel atau menirukan materi yang hari ini, boleh memilih 3. Lalu pilihan lain yang perlu dipilih adalah ini Bapak Ibu. Saran saya pilih saja show one section per page. Jadi layoutnya, jadi ini mungkin secara sederhana jika nanti siswa mengklik ya salah satu topik, saya topik 3.1 misalnya tentang apa, teks deskripsi, maka nanti di halaman siswa itu ada satu halaman ya terkait materi tentang teks deskripsi sudah dibuat oleh guru tersebut. Seperti itu Bapak Ibu mungkin secara sederhana. Lalu kita lanjut lagi ke files and upload. Nah, files and upload ini adalah maksimum file yang bisa di-upload atau diunggah oleh guru dan siswa. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengupload PowerPoint atau PDF. Nah, kalau misalnya ukurannya di sini 500 KB ya, misalnya ukurannya Bapak Ibu 1 MB itu nggak bisa. Nah, atau siswa juga melakukan hal yang sama ya, ingin mengirimkan Word misalnya ya, tugas, lalu filenya di atas 1 MB ini nggak bisa. Nah, maka ini perlu kita ubah. Nah, jadi saya sarankan jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Mungkin di 50 MB cukup ya. Nah, nanti ada sesi khusus Bapak Ibu di mana kita akan masuk ke materi ini ya tentang membuat detail kelas ya, dan Bapak Ibu bisa nanti terkait kelas ini sangat menarik. Ada sesi khusus di mana Bapak Ibu bisa memahami bagaimana nanti bisa memasukkan materi ke kelas dan sebagainya. Oke, yang lainnya tidak perlu diisi saya rasa ya. Di sini ada completion tracking, ini sudah yes secara default atau secara langsung di yes kan. Jadi ini nanti siswa bisa lihat materi apa yang sudah mereka baca gitu kan ya. Nanti ada checklistnya gitu ya. Nah, dan sebagainya. Baik, kalau sudah, tombol terakhir yang kita tekan adalah save and return. Save and return. Jadi kalau kita udah klik save and return, nah maka Bapak Ibu akan kembali ke halaman yang course and kategori manajemen, dan Bapak Ibu bisa melihat di bawah subkategori guru ini ya, beliau sudah memiliki kelas bahasa Inggris kelas 11. Nah, jadi kita sudah mengimplementasikan Bapak Ibu bagaimana membuat struktur yang baik. Jadi kita sudah punya kategorinya yaitu tahun pelajaran 2021-2022, lalu kita sudah buat subkategorinya yaitu nama guru, dan setiap guru ini nanti mempunyai kelas masing-masing. Jadi seperti yang diagram yang kita lihat sebelumnya. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi sekolah kita sudah mempunyai struktur LMS Moodle yang baik. Jadi kategorinya sudah ada, subkategorinya sudah ada, kelasnya sudah ada. Baik Bapak Ibu semua, mari kita review materi kita terkait pembuatan course atau kelas. Nah, tadi ya langkah pertama Bapak Ibu semua, silakan nanti bisa di-pause videonya, bisa diulang lagi jika masih bingung. Mudah-mudahan sih ini mudah ya buat Bapak Ibu, mudah-mudahan insyaallah. Jadi kita pilih di halaman akun admin kita, di sebelah kiri layar navigasi itu ada Site Administration. Nanti Bapak Ibu bisa pilih menu course dan manage course and categories. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan melihat ini ya umumnya ya. Nah, ada kategoris dan ada nanti di bawahnya subkategorisnya ya. Nah, jika Bapak Ibu tidak menemukan tombol ini create new course ya, maka Bapak Ibu bisa pilih ya tadi ya yang saya sampaikan, bisa klik ini dia nih menu garis 3 ini.
Nah, misalnya kalau Bapak Ibu klik, loh kok setelah saya klik kategoris dan subkategorisnya nggak keluar create new course ya. Nah, maka Bapak Ibu bisa tekan tombol ini, nanti biasanya layarnya akan melebar, nah gitu ya. Nah, Bapak Ibu akan lihat layarnya melebar dan akan muncul menu create new courses. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya. Nah, subkategorisnya tadi ya nama guru. Nah, di sini subkategorinya nama guru. Nanti dari subkategori ini akan dipilihkan pilihan create new courses. Nah, jadi setelah itu kita tinggal mengisi data yang dibutuhkan. Tadi ya Bapak Ibu ada sekitar 5 data yang harus diisi. Jadi saya nggak bahas semuanya supaya Bapak Ibu mudah. Cukup 5 aja. Yang pertama itu ini ya, course full name and short name. Lalu ada description ya, jadi Bapak Ibu isi juga. Jadi setelah nama kelasnya, lalu nama singkatnya, deskripsinya ya, misalnya kelasnya kelas apa ini. Nah, lalu course format tadi ya, jadi kita memilih topik format ya supaya mudah Bapak Ibu dalam mengisi konten di kelas Bapak Ibu dan siswa dalam menyimaknya. Jadi kita pilih topik format, number of sectionnya 3 dan course layoutnya show one section per page. Setelah itu file and upload ya, maksimumnya kita pilih 50 MB saja supaya nanti Bapak Ibu dan siswa bisa leluasa ya ketika nanti mengumpulkan tugas atau memberikan materi dan sebagainya. Langkah terakhir, klik save and return. Maka Bapak Ibu bisa lihat nanti di sini ya sudah ada nama kelas di bawah. Nah, ini dia nih, guru yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya di subkategori. Lalu ketika Bapak Ibu ingin mengaksesnya, misalnya pengen lihat nih kelasnya seperti apa. Nah, tadi ya Bapak Ibu bisa ke tombol di sini ya, tombol di sebelah kiri layar ya, dia ada site home. Bapak Ibu silakan klik ya, dan nanti akan ada kelas yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi tampilannya Bapak Ibu semua ya, kalau kita klik site home dan kelasnya ini ya, jadi kita sudah berhasil buat. Nah, ini sudah ada kelasnya ya, kelas bahasa Inggris kelas 11, dan dia tentu saja masih kosong ya. Kita sudah tadi bikinkan ini ya berdasarkan setting yang sudah kita buat. Ada 3 topik di sini. Nah, ini akan nanti Bapak Ibu isi nanti insya Allah di materi selanjutnya terkait materi pengelolaan kelas di Moodle. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.